memberi informasi tentang rute, penyelenggara, harga, dan lainnya. Lanjut kepada fitur selanjutnya, yaitu pembayaran. Ini memudahkan dan mempercepat proses pembayaran, menyesuaikan harga angkutan berdasarkan golongan, mengatur dan memonitor pengeluaran bisa langsung di aplikasi, dan memberi kemampuan untuk membeli tiket secara daring. Fitur selanjutnya adalah stasiun. Kita bisa melihat stasiun-stasiun yang terdekat dan atau relevan dengan kita. Ini memberi informasi tentang jadwal stasiun, kapasitas, dan lokasinya secara rinci. Selanjutnya adalah sejarah penggunaan. Kita bisa melihat sejarah penggunaan kita selama menggunakan kerangka. Ini agar kita bisa memonitor aktivitas kita. Selanjutnya adalah peta. Peta-peta ini menggabungkan fitur-fitur kerangka menjadi lebih praktis dan mudah dicerna. Untuk peta transportasi aktif, ini memberi rute optimal untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan. Misalnya, ini akan menunjukkan bahwa di sini ada trotoar, di sini ada lajur sepeda, dan di sini ada lajur bus, mengurangi kemungkinan kecelakaan dengan kendaraan bermotor. Selanjutnya adalah peta angkutan. Ini memberi lokasi dan rute-rute angkutan aktif. Ini memudahkan perencanaan angkutan umum dan memberi informasi mengenai stasiun-stasiun dan angkutan-angkutan. Kami juga memiliki GPS tracker. Ini digunakan untuk mendukung revolusi industri 5.0, di mana baru-baru ini ada konsep Smart City, dan IKN akan mengimplementasikannya. Kami ingin kerangka capable untuk revolusi industri 5.0 ini dan mendorongkan revolusi industri 5.0 ini. Kami membelinya kapabilitas Internet of Things, dan GPS tracker ini kami buat sebagai penerapan pertama untuk masyarakat umum agar bisa digunakan. Ini digunakan untuk memonitor lokasi kendaraan atau alat berat, menggunakan GPS untuk pemetaan dan lacak kendaraan. Ini adalah prototipenya. Saya sudah memiliki prototipenya di sini. Secara sederhana, ia bisa terkoneksi kepada HP, dan saya bisa mengendalikannya. Ini menggunakan microprocessor ESP32 dan sistem GPS Neo 6M. Nah, aplikasi kerangka ini akan terbuka untuk orang daya. Ini untuk mengisi kekosongan data yang ada, misalnya rute-rute yang belum tercatat atau jadwal yang belum terlalu rinci. Pengguna bisa mengisinya langsung, dan ini juga memberi insentif agar aplikasi kita ini bisa menjadi lebih kaya. Dengan ini juga membangun rasa komunitas di antara pengguna kerangka. Nah, sepertinya dengan paparan saya tadi, mungkin ada rasanya beberapa faktor yang telah terlewatkan. Misalnya ketepatan waktu untuk transportasi umum, jam-jam aktif transportasi umum dan frekuensinya. Nah, kami menjawabnya dengan memanfaatkan data. Untuk ketepatan waktu, penyelenggara dapat menggunakan data waktu kedatangan dan estimasi untuk membuat jadwal yang lebih realistis dan akurat. Penyelenggara dapat menggunakan data waktu penggunaan dan menambah jam-jam aktif sesuai dengan permintaan. Dan untuk frekuensi, penyelenggara dapat menambahkan jumlah angkutan sesuai dengan permintaan secara lebih terkalkulasi. Dari paparan saya tersebut, berikut adalah kesimpulannya. Pertama, transportasi aktif itu efektif untuk menurunkan tingkat mortalitas dan tingkat kecelakaan lalu lintas. Dua, kita telah melihat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan transportasi aktif, terutama persepsi masyarakat, seperti frekuensi, jam-jam aktif, informasi, aksesibilitas, keselamatan, ketepatan waktu, dan transfer. Dan ketiga, kerangka dengan berbagai fitur-fiturnya efektif untuk menanggapi masing-masing dari faktor-faktor tersebut. Selain dari kesimpulan, saya juga memiliki beberapa syarat, yaitu saya berharap pemerintah menyediakan dan mendorong untuk fasilitas transportasi aktif yang lebih aksesibel, memberi daya tarik untuk penggunanya, dan lebih mengimplementasikan berbagai teknologi dalam pembangunan. Marilah kita selaku generasi muda mempunyai kontribusi secara aktif, proaktif, dan inovatif dalam menangani masalah lalu lintas.
jika pohon digerogot serangga, daun layu dahannya mati. Janganlah ragu presentasi saya, pantang menyerah mengukir prestasi. Siswa cendana pergi ke sekolah. Sekolah cendana, kebanggaan kita. Kalau tersilap kata yang salah, jemari disusun, maaf dipinta. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Oke, terima kasih. Sampai kita lanjutkan. Panitia waktu pas ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kamu peserta pertama yang masuk di Alhamdulillahirabbil alamin. manage dengan baik paparan. Alhamdulillah. Terus. Allahu Akbar. Oke. Kesempatan pertama diberikan kepada Bu Sunarti. Terima kasih Adik Maula yang Asal. sudah mempresentasikan yang sangat luar biasa sesuai dengan tepat waktu, semangatnya luar biasa, dan presentasinya juga sangat luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang menjadi pertanyaan saya untuk aplikasi ya, ini aplikasi Rangga ini untuk dikonekkan dengan handphone. Iya. Handphone ke kemana? Oh, aplikasi Kerangga ini dia aplikasi yang bisa di-download. Ya berarti dimasukkan ke handphone kan? Semua handphone atau hanya Android saja? Ya, semua handphone diusahakan. Ya jangan diusahakan. Maksudnya kalau bisa kan banyak nih kan pakai yang sekarang kan banyak yang aplikasi itu hanya yang di-downloadnya bisanya hanya iPhone. Enggak, Bu. Kami Semuanya berusaha ya. agar aplikasinya itu aksesibel untuk semua orang. Bagus. Karena selama ini aplikasi hanya di-downloadnya hanya yang memiliki Android, sementara yang punya iPhone payah untuk mendownload aplikasi tersebut. Kalau memang ini bisa berarti untuk masyarakat luas ya, mau kalangan menengah, kalangan bawah, kalangan atas, semua. Ya. Nah, itu luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, harapan kami tentu aplikasi ini untuk semua masyarakat ya, jadi tidak pilih-pilih. Jadi kadang-kadang pengguna ini kan untuk semuanya. Karena dari mulai kecil, anak kecil pun sudah bisa, tapi anak kecil juga harus istilahnya dipantau, dikendalikan oleh orang tua ya. Oke. Baik, berarti untuk semua handphone bisa digunakan. Nah, kemudian yang kedua, ini terkait aplikasi ini khusus untuk kendaraan transportasi seluruhnya atau darat atau gimana? Jadi Bu, transportasi aktif ini dia bisa juga untuk darat, untuk mengetahui rute darat dan perencanaan melalui darat dan laut. Bisa semuanya berarti ya. Karena tadi yang dipaparkan Mas kan hanya yang untuk yang darat saja ya kan. Ya. Kalau memang untuk semuanya memang luar biasa. Mungkin bisa aja Pak. Yang itu Bapak Ibu waktu kita 8 menit lagi. Oh ya, oke. Maula Sumayun. Oke. Maula ini keren banget inovasinya. Jadi sudah ke arah digitalisasi. Dan terus saya lihat juga ini sudah connecting pembayarannya ke e-wallet, kemudian sudah kekinian banget gitu. Nah, ini saya mau nanya nih, kalau yang jadwal angkutan itu dia bisa tracking nggak? Ini kan contohnya kan angkutan umum klaster 3 waktu operasi 6 sampai 8. Nah itu bisa dilihat nggak busnya ini sekarang ada di mana gitu? Oh, rencananya bisa. Bisa ya? Bisa. Oh gitu ya. Itu kan ada di petanya tempat. Ada pakaiannya nih Itu orang. untuk dilihat di mana kendaraannya sekarang. Oh
monitor tracking busnya. Oke. Oke, itu aja sih. Udah bagus banget. Oke, selamat. Terima kasih. Silakan Pak Ento. Yang juga saya sebagai orang tua, ya sebenarnya mudah-mudahan yang ini bisa dinikmati ya. Amin. Jadi memang dengan aplikasi ini memang aplikasi yang sangat inovasi dan kekinian. Jadi mungkin kalau generasi saya kenal kalau untuk generasi yang lain, alhamdulillah kalau memang ini terjadi nanti begitu mudahnya kita, begitu mudahnya kita mungkin dari rumah saja sudah difasilitasi dengan teknologi. Tapi yang jelas secanggih apapun teknologi itu juga faktor manusianya. Ya, jadi bagaimana Ananda memberikan katakanlah penyampaian informasi itu pada kawan-kawan yang seusia atau pada generasi kami yang mungkin yang gagal teknologi, supaya mendapat kemudahan fasilitas yang Ananda buat nantinya. Kalau di kalangan saya sendiri Pak, saya sudah juga memberitahu mereka tentang aplikasi ini dan mereka membantu untuk mencoba aplikasinya, melihat dan memberi kritik untuk desainnya. Nah untuk yang untuk seperti Bapak yang kurang tahu tentang teknologi, mungkin seperti banyak hal sekarang bisa diberi sebuah sosialisasi mengenainya, penggunaannya. Kami juga akan membuat video tentang tutorial cara menggunakan kerangka. Allahu Akbar. Terima kasih ya. Dan memang ya tadi sebenarnya apapun teknologi aplikasi kan berarti akan dinikmati oleh sebagian kecil, bukan besar, sebagian kecil orang yang betul-betul sudah menguasai. Jadi ini mungkin juga perlu diedukasi bagi atau penyampaian informasi yang terbuka. Ya. Iya, baik Ananda, menjelang siang tapi tetap semangat ya. Nah, oke, aplikasi ini kan aplikasi mandiri, ya yang kita punya gitu. Oke, kemudian sudah dicobakan apa nanti yang mendukung untuk itu. Nah, pergerakan ini, data ini bergerak live 24 jam atau ada jam-jam tertentu? Data ini seperti ya yang ada di Gojek kan, untuk memantau delivery kita udah sampai mana. Rencananya kerangka itu juga bakal live seperti ini gitu. Oke, berarti mengikuti kemajuan saat ini. Kemudian dalam penelitian kesulitan ataupun hambatan yang ditemui selama ini untuk penemuan itu kan Anda itu hanya itu ya sistem karena laki-laki biasanya lebih lincah atau lebih canggih untuk mengeksplor itu. Kendalanya apa? Karena ini kan ada perangkatnya dibuat sendiri atau kan sudah ada. Jadi ini Bu, ini dibuat dengan bantuan alumni saya Bu, namanya Agung Nugraha Rahman. Dia membantu merangkai dan juga menggali ide untuk GPS tracker ini Bu. Kendala-kendala yang ada itu Bu, itu mungkin hanya untuk bahannya. Karena kami ini sekarang kekurangan GPS-nya. Ini kami buat biar bisa connect secara sederhana ke HP. GPS-nya belum datang Bu. Baik, yang senior ini itu yang Agung itu tamatan apa? Tamatan apa? Informatika atau sistem? Masih di kuliah Bu. Dia sekarang teknik elektro. Ya, perangkat yang banyak dengan itu ya, kerjasama. Perangkat ini membutuhkan banyak atau sedikit ya? Perangkat awalnya ini sistemnya kita di dalam sebuah pantauan kita ini menggunakan banyak tempat ya supaya sinyalnya jalan atau di setiap atau per jarak punya towernya, jarak punya towernya atau karena satu aja? Oh, GPS itu Bu, dia connect ke satelit Bu, jadi dia ya ada izinnya akan diperkirakan bukan inovasi ini banyak bisa. GPS itu yang kami lihat itu bisa untuk
digunakan untuk satelit yang publik. Harus ada izin apa segala macam. Sejauh ini belum ya, karena ini ada bantuan pemerintah di sini juga tadi kan. Iya. Ya itu yang dibuatkan. Karena bermain dengan konsep jenjang yang berikut. Oke, gitu aja. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ini saya terakhir. Ini yang pertama, saya melihat aplikasi Kerangga ya. Ini sebenarnya dengan aplikasi kita di kantor Malaysia Pulau. Nah, itu aplikasinya untuk angkutan lebaran untuk tahun baru. Jadi kita memonitor posko-posko kabupaten kota. Jadi posko kabupaten kota melaporkan data aktivitas ke kami. Nanti kami rekap, kami buat laporannya nanti. Itu sudah tahunan. Ini kalau aplikasi, karena ini setipe juga deh kebetulan. Nah, mungkin ini lebih bagus lagi fiturnya bisa dibilang seperti itu. Terus tuh yang kedua deh, terkait penyajian materi dan lain-lain. Karena di aplikasi, alangkah baiknya juga dibuat di PPT video tutorial. Nah, ya kan? Karena kalau di aplikasi lebih bagus disajikan video tutorialnya, tapi sekalian sosialisasi. Dan juga tim juri, tim kami itu mengerti ya, apa aplikasi Kerangga itu, bagaimana cara menginputnya, bagaimana cara mengaksesnya, kira-kira seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga nih pihak sekolah ya Pak ya. Iya Pak. Ini sangat terima kasih sekali. Bagus. Jadi memang kenapa ini sekolahnya sungguh. Insya Allah. Ya, karena dari penyajian materi dan juga laporan ini bagus ini, rapi semua, sistematikanya rapi. Nah, sama juga lah nih almost perfect lah dulu. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dan juga yang terakhir sekali deh, tetap semangat, relax saja, santai kan? Iya. Karena ini saya yakin ini kamu agak tegang. Amin. Oke, cukup dari saya. Silakan deh closing statement, kasih juga bagus. Ulas lagi nak, beri penegasan saja. Terima kasih kepada juri gitu. Terima kasih kepada Dewan Juri atas kesempatan ini. Saya berharap inovasi saya ini dapat memberi ide-ide yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan saya berharap inovasi ini dapat berkembang Amin. dan membantu masyarakat lain. Amin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.